Halo semuanya teman-teman sekalian, hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang sangat relevan dengan kondisi pendidikan kita saat ini, yaitu strategi manajemen komunikasi antara dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran online. Baik, penelitian ini saya lakukan dan dilakukan oleh Roy Edi Siombing, saya sendiri dari Universitas Siber Asia. Dan fokus utama saya adalah menganalisis bagaimana kita dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dalam era digital pembelajaran yang kita alami saat ini. Mengapa penelitian ini penting? Karena transformasi digital dalam pendidikan terutama dipercepat oleh pandemi COVID-19 telah mengubah fundamental cara kita berkomunikasi dalam proses pembelajaran. Nah, dalam latar belakang penelitian ini, realistis yang kita hadapi, data menunjukkan 65% mahasiswa mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan dosen selama pembelajaran online. Ini adalah yang cukup mengkhawatirkan. Apa saja masalah utama yang diidentifikasi? Yang pertama, keterbatasan platform komunikasi yang terintegrasi. Seringkali dosen dan mahasiswa menggunakan berbagai platform yang tidak saling terhubung. Dan kedua, rendahnya respon dosen terhadap pertanyaan mahasiswa. Dalam pembelajaran online, feedback yang cepat menjadi sangat krusial. Yang ketiga, minimnya interaksi dua arah. Pembelajaran online seringkali masih bersifat one-way communication. Dan yang terakhir, kompleksitas komunikasi yang berbeda total dari pembelajaran tatap muka konvensional hmm, yang kita kenal selama ini. Urgensinya adalah perguruan tinggi Indonesia membutuhkan strategi komunikasi efektif untuk era pembelajaran hybrid dan online. Nah, metode penelitian. Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus yang bersifat deskriptif analitis. Uh, Skop penelitian ini cukup komprehensif. Tiga perguruan tinggi negeri terkemuka seperti UI Jakarta, UGM Yogyakarta, dan ITB Bandung. 30 dosen dan 60 mahasiswa sebagai responden, tiga bulan observasi intensif dari September hingga November 2023. Pemilihan lokasi ya strategis karena ketiga universitas tersebut mewakili karakteristik geografis dan akademis yang berbeda di Indonesia. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, mendalam, observasi, pembelajaran online, dan analisis dokumen kebijakan. Nah, ada lima strategi komunikasi efektif. Eh, eh, Yang pertama, multi-channel communication. Ini adalah implikasi LMS yang kita pakai saat ini, video conferencing dan media sosial akademik. Hasil luar biasa, 87% peningkatan partisipasi mahasiswa. Bayangkan dengan menggunakan berbagai channel komunikasi dan yang terintegrasi, mahasiswa menjadi jauh lebih aktif. Dan kedua, synchronous asynchronous balance. Penelitian ini menemukan proporsi optimal optimal 40 banding 60, 40% komunikasi real time dan 60% komunikasi delay. Ini memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa sambil tetap mempertahankan dinamika interaksi langsung. Yang ketiga, systematic feedback. Ini Pak, yang paling tinggi tingkat keberhasilan, yaitu 91% sistem feedback multi-level yang mencakup immediate response dalam 24 jam. Evaluasi proses mingguan dan evaluasi
hasil pembelajaran. Yang keempat, personalized communication, profiling berdasarkan gaya belajar dan preferensi teknologi mahasiswa. Setiap mahasiswa itu unik dan komunikasi harus disesuaikan dengan karakteristik individual mereka. Yang kelima, collaborative communication. Melalui project-project learning dan vertical interaction, adjustment mahasiswa meningkatkan hingga 73% mahasiswa tidak lagi hanya receiver atau menerima, tetapi menjadi CEO communication aktif. Selanjutnya, faktor-faktor keberhasilan. Strategi saja tidak cukup tanpa dua faktor yang tepat. Penelitian mengindikasi empat faktor kunci. Pertama, faktor teknologi. Ini fundamental stabilitas struktur internet, stabilitas platform, dan yang sangat penting technical support 24 banding 7, 24 banding 7. Perguruan tinggi yang menyediakan dukungan teknis optimal melaporkan 85% tingkat keberhasilan dengan dukungan teknis optimal. Kedua, faktor individual, di mana kompetensi digital dosen dan motivasi belajar mahasiswa, temuan menarik uh, temuan menarik dosen dengan digital literasi di atas 80% menunjukkan kemampuan komunikasi online yang superior secara signifikan. Ketiga, faktor institusi, kebijakan komunikasi yang jelas, dukungan manajemen, dan budaya organisasi yang suportif, institusi dengan kebijakan yang melaporkan 45% pengurangan konflik komunikasi. Keempat, faktor pedagogis, di mana desain instruksional yang sistematis dan aktif learning methods komunikasi dan berintegrasi dengan desain interaksional menunjukkan efektivitas 67% lebih tinggi dibanding komunikasi edu. Semua faktor ini saling berinteraksi menciptakan ekosistem komunikasi pembelajaran optimal. Lanjut ke model komunikasi terintegrasi. Berdasarkan semua temuan tersebut, penelitian mengembangkan model komunikasi terintegrasi yang komprehensif. Model ini terdiri dari 5 komponen yang saling terkait. Yang pertama, komunikasi planning, penetapan tujuan komunikasi yang spesifik, analisis audiens, dan menyusun timeline yang jelas. Kedua, channel management, seleksi platform komunikasi optimal, integrasi berbagai channel yang optimalisasi user experience. Selanjutnya, interaction facilitation, desain aktivitas komunikasi yang engaging, moderasi diskusi pembelajaran yang efektif, dan stimulasi partisipasi aktif mahasiswa. Selanjutnya, feedback system, mekanisme feedback real time, evaluasi berkala dan continuous improvement yang terstruktur. Selanjutnya, evaluasi yang terakhir, evaluasi mekanis. Assessment komunikasi yang komprehensif dan adaptasi berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Yang luar biasa adalah implementasi model ini terbukti dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran online hingga 78% dibandingkan pendekatan konvensional. Peningkatan tercermin pada learning specification, academic assessment, dan retention rate mahasiswa. Yang lanjut, temuan kunci dan insight. Di sini dapat kita lihat sistematik feedback menjadi yang tertinggi dengan 91% tingkat keberhasilan. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa menghargai feedback yang konsisten dan berkualitas dari dosen.
Selanjutnya multi-channel communication di posisi kedua dari 87%, membuktikan bahwa variasi channel komunikasi memang esensial untuk ah, optimalisasi pembelajaran. Namun ada temuan yang mendapat perhatian khusus. 68% komunikasi disebabkan oleh masalah teknis, terutama ketidakstabilan koneksi internet dan kompleksitas platform. Uh, Insight penting yang perlu dicatat, yaitu feedback berkualitas adalah faktor paling dihargai mahasiswa. Technical support 24/7 meningkatkan kepuasan komunikasi hingga 80%. Digital literasi di atas 80% berkorelasi kuat dengan komunikasi online yang superior. Area yang perlu perhatian khusus adalah personalized communication yang masih relatif rendah, 68%. Ini karena keterbatasan waktu dosen dan kompleksitas profiling mahasiswa. Ini menjadi PR besar untuk pengembangan ke depannya. Selanjutnya, implikasi dan rekomendasi. Berdasarkan temuan penelitian, ada 4 implikasi praktis yang harus segera ditindaklanjuti. Pertama, pengembangan kompetensi dosen. Kita perlu training program yang sistematis dan berkelanjutan, mencakup teknis skill, pedagogical skills, dan communication skills yang spesifik untuk pembelajaran online. Kedua, infrastruktur teknologi. Bukan hanya hardware dan software, tapi juga technical support system dan maintenance protokol reliable. Uh, Investasi di bidang ini akan memberikan return yang signifikan. Ketiga, kebijakan komprehensif, formulasi Guidelines Communication, Standard Operating Procedures, dan Quality Assurance Mechanism yang dapat diadaptasi sesuai perkembangan teknologi. Keempat, budaya komunikasi positif, uh, pengembangan culture dan suportif dan kolaboratif terbukti menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi pembelajaran online. Roadmap implementasinya dapat dibagi menjadi 3 seperti short term training dosen dalam upgrade platform komunikasi. Medium term implementasi model terintegrasi dengan evaluasi berkala. Long term culture transformation dan continuous innovation. Terakhir, kesimpulan dan kontribusi dari penelitian ini. Sebagai kesimpulan, penelitian ini berhasil mencapai tujuannya dengan mengidentifikasi 5 strategi komunikatif efektif dan pengembangan model komunikasi terintegrasi yang terbukti meningkatkan efektivitas pembelajaran online hingga 78%. Kontribusi penelitian ini sangat berharga dari segi teoritis. Penelitian ini mengembangkan teori komunikasi pembelajaran online dalam konteks spesifik Indonesia yang selama ini masih terbatas. Dari sisi praktis, penelitian ini menyediakan framework implementasi yang dapat langsung digunakan oleh perguruan tinggi untuk mengoptimalkan komunikasi pembelajaran mereka. Visi ke depannya, model komunikasi terintegrasi ini memberikan foundation yang solid untuk transformasi digital pendidikan di Indonesia yang berkelanjutan dan efektif. Dalam era dalam era di mana pembelajaran online bukan lagi pilihan tetapi keharusan. Strategi komunikasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan pendidikan tinggi kita. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Saya harap temuan penelitian ini dapat memberikan
kontribusinya nyata untuk menunjukkan komunikasi pembelajaran online yang lebih efektif di Indonesia. Sekian saya ucapkan terima kasih.